Bayangkan situasi ekstrim ketika 80.000 pesanan kamar hotel dibatalkan dalam seminggu, dan 60.000 jadwal penerbangan dihapus tanpa sisa. Ini bukan fiksi ilmiah tentang hari kiamat, melainkan kenyataan pahit yang mencengkeram Dubai pada tahun 2026. Surga dunia yang baru saja merayakan rekor kunjungan hampir 20 juta pelancong dan meraup pendapatan 70 miliar dolar Amerika Serikat ini tiba-tiba runtuh ke dalam jurang kehancuran. Keyakinan keamanan mutlak bagi kaum kaya kini hancur berkeping-keping akibat rentetan ledakan pesawat tanpa awak. Hotel super mewah di Palm Jumeirah yang dulu pernah sesak kini kosong melompong, mengubah bandara tersibuk dunia menjadi terminal evakuasi mirip bunker. Proyek raksasa bernilai miliaran dolar yang dulunya menjadi kebanggaan kerajaan ini kini telah hancur berantakan, menyisakan kuburan beton di tengah amukan badai pasir gurun. Sadarlah, karena surga megah ini sedang bertransformasi menjadi tanah gersang akibat ambisi gila manusia. Apa misteri di balik kota hantu ini? Mari kita bongkar kebenarannya sekarang. Dana sebesar 14 miliar dolar Amerika Serikat dihabiskan hanya untuk membangun tiruan peta dunia di tengah laut, sebuah harga mahal untuk keangkuhan. Pada Mei 2003, Nag Hill Group mengeruk 321 juta meter kubik pasir dan 386 juta ton batuan untuk 300 pulau buatan demi memuaskan kaum elit, namun alam menolak didikte oleh uang. Krisis finansial global yang meletus pada tahun 2008 seketika menghancurkan segalanya, membuat konglomerat real estate milik negara ini tenggelam dalam utang sebesar 60 miliar dirham Uni Emirat Arab. Mimpi tentang dunia miniatur pun langsung kandas. Hingga tahun 2026, hanya sekitar 10% hingga 15% wilayah saja yang sempat tersentuh pembangunan nyata. Sisanya hanyalah gundukan pasir gersang yang berubah warna seiring waktu. Namun kehancuran finansial bukanlah bagian terburuknya, karena kesalahan teknis proyek ini jauh lebih menggelikan. Studi geologi independen sejak tahun 2011 mengungkap fakta pahit bahwa pulau-pulau pasir ini terkikis parah akibat arus Teluk Persia yang tidak bersahabat, menyumbat jalur transportasi air dan mengubahnya menjadi jebakan lumpur. Konsekuensi fatal yang tidak bisa dihindari akhirnya muncul akibat tidak adanya infrastruktur listrik dan air terpusat. Air laut di sekitar pulau buatan itu kini mandek, menyebabkan lapisan sedimen setebal 2 inci menutupi dasar laut dan membunuh terumbu karang serta habitat tiram alami. Keajaiban wisata mewah ini sejatinya adalah kuburan ekologis yang mengerikan. Pada awal tahun 2026, serangan pesawat tanpa awak dan konflik geopolitik menghancurkan ilusi kemegahan ini. Rantai logistik maritim terputus. Kaum kaya pemilik villa terapung senilai puluhan juta dirham Uni Emirat Arab menyadari bahwa di wilayah konflik, isolasi bukanlah kemewahan, melainkan petaka. Pembangunan terhenti, dan para pekerja migran yang terdampar kini kehabisan air bersih serta bahan bakar. Sebuah perangkap sunyi di tengah samudera luas. Itulah wajah asli dari surga wisata yang selama ini diagung-agungkan. Bayangkan menghabiskan 30 juta dirham Uni Emirat Arab demi membeli negara mini buatan, lalu duduk santai menyesap sampahnya sembari menyaksikan tanah mewah Anda perlahan amblas di telan laut. Apakah Anda melihat ini sebagai investasi tercerdas abad ini bagi kaum borjuis? Ataukah mereka sebenarnya hanya membeli tiket kelas 1 di atas kapal Titanic yang terbuat dari pasir? Jika membuang puluhan miliar dolar ke dasar laut terdengar seperti kegilaan mutlak bagi Anda, mari kita kembali ke daratan utama. Di sana, kegagalan serupa kembali terulang lewat keajaiban berbentuk palem lainnya, di mana inflasi mengerikan dan gelembung ilusi kemajuan sedang menanti untuk meledak. Mengapa tidak sekalian mendirikan pulau kedua yang jauh lebih besar? Dan mahal jika satu pulau berbentuk palem saja belum sanggup memuaskan nafsu keserakahan manusia? Selamat datang di Palem Jebel Ali, mega proyek tahun 2002 yang dirancang dengan ukuran 2 kali lipat lebih luas dari Palem Jumeirah yang legendaris itu. Di atas kertas, rancangannya adalah mahakarya luar biasa dengan 17 pelepah palem, pulau sepanjang 4 mil, dan pemecah ombak bulan sabit sepanjang 12 mil. Target utamanya adalah menyediakan hunian bagi 35.000 keluarga dan membangun lebih dari 80 resort super mewah. Sayangnya, itu hanyalah dongeng keserakahan, sementara realitasnya jauh lebih kejam. Karena pasar properti memiliki aturan mutlak, yaitu jangan menjual apa yang belum sanggup diserap,
Kesalahan ekonomi makro yang amat fatal terjadi ketika pasokan properti di Jebel Ali terus ditambah, padahal serapan di Palem Jumeirah belum juga tuntas. Begitu gelembung keuangan pecah pada tahun 2008, mega proyek ini langsung membeku seketika. Selama 15 tahun berturut-turut dari tahun 2008 hingga 2023, pondasi pasir Pulau Palem kedua ini dibiarkan telanjang, diterpa angin gurun hingga menyerupai tato terbengkalai dari luar angkasa. Para investor sejak 2002 hingga 2006 terjebak abis-abisan hingga bangkrut tanpa melihat sepotong bata pun terpasang. Pada April 2026, Nakheel Group mencoba memompa gelembung ini lewat kontrak infrastruktur senilai 3,5 miliar dirham Uni Emirat Arab. Setelah kegilaan spekulasi tahun sebelumnya melambungkan harga tanah pantai, uang sebesar 22 juta hingga 25 juta dirham Uni Emirat Arab dikeluarkan hanya demi sebuah janji kosong. Keangkuhan sistem spekulatif ini kembali ditelanjangi oleh alam dan geopolitik. Serangan pesawat tanpa awak pada awal tahun 2026 langsung menghentikan proses ini secara mendadak. Para miliarder yang panik menahan sisa pembayaran mereka membuat arus kas membeku seketika. Di sisi lain, ribuan buruh dipaksa bekerja ekstra keras demi menyelesaikan gardu induk listrik di bawah ancaman inflasi biaya material yang meroket akibat konflik regional. Kontraktor terjepit setengah mati, dan mega proyek ini berada di ambang kehancuran sebelum sempat berdiri kokoh. Tepat ketika hendak dimulai kembali setelah 15 tahun terbengkalai di bawah terik matahari, proyek ini justru dihantam rentetan masalah keamanan. Apakah Anda siap mempertaruhkan puluhan juta dirham Uni Emirat Arab hanya demi mendapat gelar orang paling sabar abad ini? Atau apakah ini sebenarnya hanyalah jebakan likuiditas berlapis emas untuk menjerat kaum ultra kaya yang naif? Mari kita tinggalkan pulau berbentuk palem yang sekarat ini untuk menembus jauh ke pedalaman gurun pasir. Di sana, sebuah proyek hiburan megah yang dirancang melampaui skala Amerika Serikat telah ditelan mentah-mentah oleh badai pasir. Dengan luas 107 mil persegi atau 2 kali lipat ukuran Disney World, mega proyek bernama Dubailand diumumkan pada Oktober 2003 dengan ambisi menjadi Disneyland Timur Tengah. Rencana tata kota yang ambisius ini dirancang untuk menyatukan 45 proyek raksasa serta 200 proyek pendukung lainnya, lengkap dengan Taman Dinosaurus Restless Planet dan Universal Studios sebagai daya tarik utama. Namun para perencana rupanya lupa bahwa gurun pasir yang gersang tidak akan pernah sama dengan Orlando yang subur. Cacat teknis terbesar dari proyek raksasa ini terletak pada ilusi ketersediaan sumber daya alam. Mereka benar-benar salah dalam memperhitungkan kapasitas pasokan listrik dan air untuk menghidupkan kota metropolitan di jantung gurun. Mengubah hamparan pasir seluas kota Birmingham di Inggris menjadi kawasan hijau hanyalah angan-angan kosong. Saat badai finansial tahun 2008 melanda, para investor raksasa memilih membatalkan kontrak mereka dan melarikan diri. Alih-alih menjadi pusat hiburan global, mega proyek ini justru terpecah-pecah menjadi kota satelit miskin yang terisolasi dan sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Zona utamanya, Falcon City of Wonders yang dahulu dijanjikan bakal meniru 7 keajaiban dunia, kini berujung menjadi simbol kegagalan yang memalukan. Puncak kebuntuan terjadi pada Agustus 2023 ketika pemerintah terpaksa melelang 794 petak tanah di wilayah ini. Hasil lelangnya sangat menyedihkan, karena hanya laku 1,3 miliar dirham Uni Emirat Arab. Lenyap setengah dari nilai awalnya yang mencapai 2,58 miliar dirham. Pada 2026, sebagian besar Dubailand kembali menjadi padang pasir tandus di mana para investor menanggung kerugian dalam diam. Para pekerja migran terpaksa menanggung pemotongan tunjangan kesejahteraan sembari terus memeras keringat di tengah amukan badai pasir demi merawat proyek yang terbengkalai. Saat turis membayar tiket Taman Dinosaurus, yang terlihat hanyalah gundukan pasir kuno yang mati. Apakah ada yang berniat berwisata ke keajaiban hantu ini hanya untuk merasakan kesepian mutlak di tengah gurun? Pada Mei 2006, Tatwir mengejutkan publik saat mengumumkan mega proyek bawah di Strip dengan anggaran fantastis mencapai 54 miliar dolar. Ambisi gila mereka adalah menyulap 10 km gurun pasir gersang menjadi pusat hiburan dan pariwisata paling megah di bumi,
lengkap dengan rencana pembangunan 51 hotel mewah berkapasitas total 60.000 kamar tidur. Jika Anda dan saya membongkar dokumennya, pusat ambisi ini adalah Asia Super Hotel, mega proyek dengan 6.500 kamar yang diklaim terbesar di dunia saat itu. Kompleks raksasa ini rencananya terhubung oleh mal bawah tanah sepanjang 10 km. Secara ekonomi, ini adalah pemborosan yang luar biasa gila. Bagaimana mungkin proyek senilai 54 miliar dolar dibangun saat produk domestik bruto Dubai tahun 2008 hanya 82 miliar dolar? Lebih ngeri lagi, pendanaannya mengandalkan 60% uang muka investor luar. Begitu krisis global 2008 melanda, aliran modal membeku dan skema Ponzi terselubung ini runtuh seketika sebelum fondasi pertamanya ditanam. Penyelidikan saya menemukan miliaran dolar biaya persiapan, survei geologi, hingga cetak biru teknis raib begitu saja tanpa bekas. Diluncurkan tahun 2004 di Gerbang Palm Jumeirah dengan investasi 10 miliar dolar, Dubai Pearl sempat dipuja sebagai simbol kemewahan mutlak. Desain arsitekturnya luar biasa gila, 4 menara setinggi 73 lantai yang puncaknya disatukan oleh dek layang di angkasa. Rencananya, tempat ini akan menampung 9.000 penduduk, ruang kerja untuk 12.000 orang, dan 7 hotel bintang 5. Namun kesombongan itu gagal menutupi jurang finansial yang menganga. Proyek ini hanyalah drama kegagalan yang berpindah tangan dari Omnix Group tahun 2002 ke Al-Fahim Group pada 2007. Keretakan skema pencarian dana ini terlihat jelas dari serangkaian kegagalan kemitraan yang tragis, termasuk batalnya kesepakatan dengan Baccarat Hotels senilai 680 juta dolar, serta MGM Mirage sebesar 4 miliar dolar. Masalah teknis yang rumit ditambah krisis modal yang parah membuat lokasi proyek ini mati suri. Terbengkalai diterpa cuaca ekstrim sejak 2009. Selama 14 tahun lamanya, 4 menara tanpa jiwa itu berdiri tegak, menyerupai hantu beton abu-abu yang merusak pemandangan laut di pusat kota. Hingga akhirnya, babak penutup yang kelam tiba pada awal 2023. Pemerintah setempat memutuskan melakukan pembongkaran paksa, meledakkan struktur raksasa tersebut hingga rata dengan tanah dalam hitungan detik. Dahsyatnya ledakan penghancuran itu memicu getaran setara gempa kecil yang mengguncang area Dubai Media City dan Internet City. Ketika saya menelusurinya di tahun 2026, lahan emas seluas 1,2 juta meter persegi milik Dam FZ LLC ini tetap kosong tanpa satupun aktivitas pembangunan. Kenyataan pahit ini menyisakan gelombang kemarahan dari para investor asing kaya raya. Dana mereka membeku selama 2 dekade sebelum dilikuidasi paksa demi mengembalikan tanah ke negara. Ini luka hukum yang mencoreng reputasi perlindungan investasi di sana. Ironis sekali, sebab saat diumumkan oleh Meydan Group pada 2015 di atas lahan seluas 5 juta meter persegi, proyek Meydan One ini dengan sombongnya mengklaim 5 rekor dunia. Disinilah Anda dan saya melihat bagaimana realitas meremukan mimpi kosong ini. Mahakarya yang dijanjikan adalah Dubai One Tower setinggi 711 meter, serta Meydan One Mall dengan lintasan ski dalam ruangan sepanjang 1 kilometer. Namun jatuhnya harga minyak global seketika mengeringkan modal investor. Hantaman pandemi 2020 memaksa proyek ini dibekukan demi merestrukturisasi utang. Di tahun 2026, semuanya berakhir seperti lelucon pahit. Menara pencakar langit tersebut diam-diam telah dihapus dari peta pembangunan. Sementara mall megah Meydan One Mall yang tertunda sejak 2020, kini berdiri bagai cangkang mati tanpa jiwa. Sebuah kegagalan makro yang melahirkan tata kota penuh kontradiksi. Dari temuan lapangan saya, meskipun sebagian apartemen Azizi Riviera mulai dihuni, area sekitarnya masih berupa zona konstruksi yang berantakan. Akibatnya adalah polusi suara ekstrim dari mesin pancang proyek yang menyiksa telinga warga hingga mencapai 75 desibel di siang hari. Jutawan yang mendiami villa mewah Distrik One merasa frustrasi karena hunian elit mereka berubah menjadi area yang bising. Lebih parah lagi, infrastruktur utama seperti kereta bawah tanah Blue Line baru selesai pada 2026. Di balik tembok proyek, para buruh Azizi Riviera ditekan abis-abisan oleh manajemen untuk merampungkan sisa 50% unit di tengah terjepitnya anggaran akibat inflasi bahan baku
dan ketidakstabilan geopolitik. Mari kita alihkan perhatian pada Pentaminium, proyek ambisius yang digagas pada 2007 oleh Trident International Holdings dengan kontrak senilai 400 juta dolar. Menara ini dirancang memiliki 122 lantai dengan ketinggian fantastis mencapai 517 meter di kawasan elit Dubai Marina. Ambisi awal dari pembangunan ini sangatlah tinggi, yaitu menjadikannya gedung hunian murni tertinggi di dunia, sekaligus kiblat kemewahan bagi kaum miliarder. Namun, kesombongan finansial yang terlalu bertumpu pada utang harus dibayar mahal. Pada Agustus 2011, seluruh aktivitas pembangunan dihentikan total ketika pihak pengembang mengalami gagal bayar akibat runtuhnya pasar properti setempat secara tiba-tiba. Konsekuensi dari kegagalan itu meninggalkan rangka beton dan baja besar yang terlantar, terpanggang matahari, serta angin laut selama lebih dari 12 tahun lamanya. Struktur ini menjadi pemandangan buruk berupa besi berkarat di tengah kawasan wisata Dubai Marina yang megah. Upaya menghidupkannya kembali dimulai Desember 2023 saat Select Group membeli bangunan ini lewat lelang pengadilan seharga 100 juta dolar. Memasuki 2026, mereka berupaya menghapus sejarah kelam dengan mengubah namanya menjadi Six Senses Residences Dubai Marina demi menarik modal spekulatif. Meski mereka merekrut firma Woods Bagot untuk merancang ulang gedung di atas fondasi mentah yang ada, kenyataan di lapangan tetap dibayangi resiko besar. Dari investigasi lapangan, ratusan buruh harus bekerja di ketinggian ngeri demi memperkuat, mengampelas, dan melapisi ulang rangka baja tua yang telah berkarat karena garam laut selama lebih dari 1 dekade. Bersamaan dengan itu, pasar spekulasi properti kembali memanas secara tidak sehat. Penjualan apartemen yang belum jadi dipatok dengan harga gila-gilaan mulai dari 6 juta hingga 30 juta dirham per unit. Kejadian ini memberikan pelajaran berharga tentang bahaya membangun menara ramping dengan utang yang berlebihan. Kisah ini mengingatkan kita pada Hydropolis, hotel bawah laut yang diumumkan meriah antara 2003 hingga 2005 oleh desainer Joachim Hauser, yang tadinya diproyeksikan mengubah industri pariwisata. Mega proyek bawah laut ini bahkan sempat mengantongi izin dari Otoritas Pengembangan dan Investasi Dubai dengan nilai investasi 600 juta euro. Sesuai rencana awal, kawasannya mencakup 260 hektar, setara dengan Hyde Park di London, tepat di lepas pantai Jumeirah Beach. Desainnya sangat futuristik dengan kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut, serta terbagi dalam 3 bagian yang saling terhubung. Jalur kereta otomatis disiapkan untuk membawa para tamu dari darat langsung menuju resor bawah laut berisi 220 kamar super mewah. Namun di balik keindahan visualisasi 3 dimensi itu, penyelidikan saya menemukan kenyataan pahit bahwa proyek ini telah resmi dibatalkan sejak Oktober 2004. Berdasarkan dokumen internal, batalan tersebut terjadi akibat sengketa modal yang tajam serta perbedaan visi di antara para pemilik saham. Terlebih lagi, analisis para ahli kelautan mengungkap kelemahan teknis yang fatal. Kawasan Jumeirah Beach rupanya tidak layak menampung struktur seperti itu akibat derasnya arus bawah laut. Memaksakan bangunan beton di sana hanya akan merusak kehidupan terumbu karang pesisir secara permanen. Hingga 2026, Hydropolis sama sekali tidak berwujud di dunia nyata. Tanpa ada semen maupun sepotong besi pun, proyek ini abadi sebagai mimpi di atas kertas, meninggalkan pelajaran hukum tentang pentingnya mengendalikan ambisi kosong dari manajemen proyek. Mari kita renungkan bersama kisah Marina 101, proyek tahun 2005 milik Sheffield Holding Limited dengan dana 1,2 miliar dirham atau sekitar 325 juta dolar. Pencakar langit ini direncanakan setinggi 425 meter dengan 101 lantai. Rencana awalnya adalah menjadikannya gedung tertinggi kedua di Uni Emirat Arab setelah Burj Khalifa, sebuah replika kemewahan Manhattan di Dubai Marina. Namun kesombongan angka-angka fantastis itu langsung hancur menabrak kenyataan. Keretakan finansial proyek ini mulai terkuak pada 2014 saat pihak pengembang kehabisan modal akibat kebijakan pengetatan kredit perbankan. Mari kita selidiki fakta tersembunyi ini bersama-sama. Krisis tata kelola ini meledak ketika pihak bank kreditur hanya bersedia mencairkan dana sebesar 35 juta dolar dari total paket rencana senilai 40 juta dolar. Keputusan fatal ini langsung memutus aliran dana krusial bagi para kontraktor di lapangan. Memasuki tahun 2019,
Sheffield Holdings akhirnya resmi dinyatakan bangkrut, dan pemiliknya yang berasal dari India didepak keluar. Tragisnya, struktur kasar pencakar langit ini sebenarnya sudah rampung 95 hingga 97%, namun gagal diserah terimakan. Dampak mengerikannya menimpa para investor yang sudah melunasi hingga 90% nilai apartemen mereka sejak tahun 2007 hingga 2010. Penyelidikan lapangan menunjukkan proyek mangkrak ini membeku akibat sengketa hukum berkepanjangan antara investor lama dan pihak perbankan yang tidak kunjung usai. Pada tahun 2026 ini, Menara Marina 101 tampak berdiri layaknya mayat tanpa jiwa di tengah pusat turis. Tanpa ada hangatnya lampu hunian, hanya lampu navigasi penerbangan yang berkedip sunyi di kegelapan malam. Tragisnya, interior mewah dan sistem mekanikal senilai jutaan dolar di dalamnya kini hancur terkikis badai gurun yang masuk lewat celah kaca. Padahal bangunan ini sudah 95% rampung sebelum sang investor kabur membawa uang dan menyisakan klub malam kosong di lantai 101 bagi burung liar. Bayangkan jika Anda diberi kesempatan menjarah satu barang mewah dari gedung tak bertuan ini. Apa yang akan Anda bawa pulang? Di era sekarang, menanam modal pada proyek pencakar langit yang mangkrak rasanya menjadi perjudian finansial paling berbahaya. Proyek terusan Arab yang diumumkan pada pameran Cityscape Oktober 2007 oleh Limitless Group ini direncanakan menelan biaya 11 miliar dolar. Rencananya adalah menggali kanal buatan raksasa sepanjang 75 km, lebar 150 hingga 500 meter, dan sedalam 6 meter membelah gurun tandus untuk mengalirkan air dari pelabuhan Dubai Waterfront memutar kembali menuju ke laut lepas. Melalui jaringan jalur air raksasa ini, mereka berambisi membangun kawasan perkotaan baru untuk 1,5 juta penduduk di atas lahan seluas 20.000 hektar. Namun, alam selalu punya cara menghukum kesombongan manusia. Baru beberapa bulan berjalan dan baru menggali 1% tanah, krisis ekonomi tahun 2008 langsung menghantam. Induk perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan, memaksa Limitless menunda proyek dan mem-PHK massal karyawan. Hingga pada tahun 2009, setelah hampir 2 dekade dibekukan, proyek ini resmi dihapus dari portofolio pembangunan. Kegagalan ini membuat para orang kaya yang membeli tanah di sepanjang kanal segera kabur memindahkan modal mereka. Ketika kami mengamati citra satelit terbaru dari tahun 2026, sebuah kenyataan pahit pun terungkap dengan sangat jelas. Seluruh area proyek terusan yang terbengkalai kini telah tertutup rapat oleh badai pasir gurun tanpa menyisakan bekas sedikit pun. Beberapa bagian kanal yang tidak sengaja menembus air bawah tanah kini berubah menjadi danau air asin yang terisolasi di tengah gersangnya gurun. Tempat ini sekarang hanya dihuni oleh kawanan burung liar. Hilangnya terusan Arab beriringan dengan suara ledakan penghancuran menara Dubai Pearl seolah menjadi lonceng kematian yang menandai berakhirnya era spekulasi properti yang lepas kendali tanpa memikirkan risiko. Di balik megahnya pulau buatan yang perlahan tenggelam, ada air mata ribuan pekerja imigran yang terjebak tanpa bayaran di tengah gurun bersuhu 45 derajat Celcius saat modal runtuh. Namun krisis 2026 ini justru menjadi operasi penyelamatan darurat. Lewat rencana tata kota 2040, Dubai mulai beralih dari ilusi mewah menuju infrastruktur hijau yang nyata. Dukung analisis tanpa sensor ini dengan menyukai video ini agar algoritmanya menyebar luas. Bagikan kepada mereka yang masih berilusi tentang properti luar negeri, dan klik berlangganan untuk mengungkap rahasia makro berikutnya bersama saya. Diskusi independen berbasis data publik ini murni informasi, bukan nasihat investasi finansial.